Tadi yang paling sederhana adalah menggunakan Google Scholar. Cari 10 minimal, ya, lebih banyak lebih baik agar kita bisa mengkomparasikan, ya, bisa mengkomparasikan pembeda atau nanti salah satu keunikan yang dari tulisan yang akan kita tulis itu. Nah, terus yang selanjutnya sandingkan juga dengan teori, ya, atau pendapat-pendapat dari para ahli, ya, atau misalkan juga bisa kita perkuat alasannya kenapa kita memilih tulisan dengan judul tersebut, ya. Salah satunya tadi ketika saya memanfaatkan dengan studi kasus di Kota Banjar, ya saya tidak secara langsung menyebutkan karena saya tinggal di Banjar dan datanya bisa mudah saya peroleh, bukan seperti itu, ya, tapi dicari fakta ilmiah terkait dengan pesantren di Banjar itu kenapa sih gitu. Makanya, ya, saya cari data-data itu, ya, bisa bersumber dari internet ataupun dari sumber-sumber data yang dikasihkan oleh pemerintah, gitu kan. Nah itu pembeda, ya, antara tulisan populer yang mungkin bisa teman-teman tulis dalam bentuk opini atau tulisan karya ilmiah. Nah, tulisan karya ilmiah itu basisnya adalah basis data. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada literatur review. Ya. Ada jurnal-jurnal tertentu yang mengharuskan mencantumkan literatur review atau kajian pustaka. Ada juga yang tidak, ya, tidak mengharuskan adanya literatur review. Makanya nanti mungkin bisa kita segmentasikan, ya, ditargetkan terlebih dahulu jurnal yang mana yang akan kita pilih, ya. Lalu nanti kita sesuaikan dengan, ya, kalau mungkin kita baca-baca artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal itu kan kita bisa mengidentifikasi ini arah jurnal ini seperti apa sih, ya. Sehingga ketika kita mengajukan atau mensubmit artikel kita, ya, si editor tidak mudah untuk menolak artikel kita, ya. Jadi kita sesuaikan itu. Nah makanya ini literatur review itu sifatnya opsional, ya, tergantung dari jurnalnya. Nah kalau jurnal usaha baru suka pakai literatur review, jarang, ya. Sebagian besar sih jarang yang menggunakan literatur review, ya. Termasuk kalau di Algora Pulusko kita nggak menggunakan literatur review, dia langsung introduction, method, result, and discussion, ya, atau hasil dan pembahasan. Itu simpelnya seperti itu. Karena kalau menggunakan literatur review lebih banyak lagi halamannya, gitu, ya. Kemudian selanjutnya di metodologi, ya, metodologi. Nah ini ada beberapa hal. Tuliskan desain penelitian yang digunakan, kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Nah, mixed method itu yang penggunaan dua metodologi ini, baik kualitatif atau kuantitatif. Dalam bidang ekonomi ada mixed method itu diantaranya menggunakan ANP, ya. Nah penelitian terbaru saya kemarin yang kalau kita itu menggunakan mixed method, ya. Analitik network proses lumayan panjang banget, gitu kan, karena dua metodologi kita satukan, gitu, jadi satu metodologi, ya, dua pendekatan jadi satu metodologi. Nah kalau rata-rata, ya, di IAT atau di PBA itu menggunakannya pendekatan kualitatif, ya. Di
Biar kemarin saya menemukan bimbingan saya itu ada yang menggunakan kuantitatif. Nah, kemudian tuliskan sampel dan subjek penelitian. Nah, ini terkait dengan jumlah. Kalau di kuantitatif ada populasi, ya, jumlah populasinya berapa, kemudian sampelnya berapa, karena menggunakan teknik apa pengambilan sampelnya. Nah, terus cara mendapatkan data itu melalui apa? Apakah melalui survei, wawancara, dokumentasi, observasi, FGD atau review? Ya, kalau di sini di IAT atau PBA mungkin kebanyakan menggunakan apa? Ada ya studi kasus juga ya gitu PBA, ya studi kasus di sekolahan misalkan. Ya, kalau IAT kebanyakan mungkin lebih ke literatur review, ya, literatur review. Nah, kemudian bagaimana prosedur pengumpulan data yang dilakukan, lalu analisis bagaimana analisis terhadap data itu. Nah, ini lima hal ya yang harus ada dalam penjelasan di metodologi penelitian. Jadi cukup simpel, itu bisa kita tulis dalam sebuah satu paragraf saja gitu kan. Lebih detail ya metodologi langkah-langkah yang dilakukan, ya biasanya itu lebih disukai oleh si editor jurnal. Nah, itu metodologi ya. Jadi tidak perlu. Jadi yang biasanya deskripsi itu 3 sampai 4 halaman, nah kita rangkum menjadi 1 atau 2 paragraf saja gitu metodologi. Ini ada contohnya ya. Ini juga kan 1 paragraf. Nah, desain penelitian. Karena ini penulis ini bidangnya kalau nggak salah antropologi ya. Nah, di sini ada desain penelitian, ada setting penelitian, subjek dan kumpulan datanya. Contoh di sini data dikumpulkan melalui wawancara ya terhadap kepala lingkungan dan kepala lingkungan, pemuka agama, anggota komunitas. Ya. Nah, disebutkan kalau Bapak Ibu semuanya misalkan menggunakan wawancara, menggunakan observasi, yang diobservasi itu ada berapa orang, ya di sana dideskripsikan. Kalau cara pengumpulan datanya misalkan dengan menganalisis kitab-kitab, ya dideskripsikan juga ada berapa kitab yang dikumpulkan. Gitu. Nah, lalu analisis data. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan bisa 1 atau 2 paragraf saja untuk mendeskripsikan metodologi. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini selanjutnya hasil, ya, result, artikel. Hasil itu kalau dalam kuantitatif ya, contoh misalnya dalam kuantitatif itu mendeskripsikan, menyebutkan hasil-hasil dari analisis ya, hasil analisis data. Nah, itu di hasil yang belum sampai kepada diskus atau pembahasan. Ya. Nah, makanya di sini data merupakan jawaban atau bukti dari tujuan artikel, ditampilkan dalam berbagai bentuk. Nah, bisa dalam bentuk tabel, gambar, grafik, screenshot, kutipan wawancara. Nah, itu metodologi saja ya. Kalau misalkan yang diwawancara itu ada 5 orang misalkan, tinggal dibuat rangkuman saja, dibuat tabel ya. Narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3 ya. Misalkan pertanyaan 1 itu apa, narasumber 1 menyatakan seperti apa, narasumber 2 menyatakan seperti apa. Nah, itu hasil ya. Belum pada tahap menganalisis dari hasil tersebut.
Ada juga jurnal yang kemudian dia menyebutkan hasil dari pembahasan atau discussion itu langsung gitu kan, langsung pada satu bahasan itu, maka itu diperbolehkan untuk langsung dibahas ya, hasilnya seperti ini kemudian dianalisis ya. Kalau ada yang dibedakan antara hasil terlebih dahulu kemudian pembahasan kemudiannya, nah itu berarti harus dibedakan, hasil dulu kan ya. Nah, hasil itu menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang kita tetapkan. Ya. Nah, di sini kalau penelitiannya lapangan, maka datanya bersifat empirik. Ya. Kalau penelitiannya lapangan, maka datanya bersifat pustakaan, tidak lapangan. Berarti ya tadi data yang dikumpulkan itu misalkan bersumber dari kitab-kitab tafsir. Kalau saya Irfan misalkan di sekarang lagi menelaah fatwa-fatwa dari SNMUI gitu kan, maka data yang dikumpulkan itu tadi buku-buku dari SNMUI gitu kan, sama beberapa jarinya gitu kan. Nah itu adalah sumber data meskipun ya sifatnya bentuknya dalam bentuk narasi gitu. Bahkan berita sekalipun dalam media ya, media online atau media cetak itu merupakan sumber data yang nanti itu bisa kita analisis. Nah, bagian hasil tidak bersifat opini atau pendapat atau penafsiran penulis karena dia hanya menyebutkan hasil temuannya saja terlebih dahulu. Misalkan kalau di kuantitatif itu pengaruh variabel X terhadap Y, ini loh hasilnya. Pengaruh variabel X2 terhadap Y, ini hasilnya. Nah, itu baru kita menyebutkan hasil. Ya. Oke. Jadi bisa. Nah, lalu kita masuk ke discussion. Merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari result. Ya. Bersandar pada literatur. Nah, kemudian bersifat analitis, bukan deskriptif, merupakan abstraksi dari result, data, teks, tulis. Nah, di sini di pembahasan itu yang sering kali ya, yang pertama tentunya harus dikuatkan oleh penelitian terdahulu. Ya, biasanya saya selalu mengklasifikasikan, ya, diklasifikasikan mana hasil-hasil yang sesuai dengan hasil yang saya temukan. Satu, ya, mana yang belum sesuai, gitu kan? Nah, itu diklasifikasikan terlebih dahulu, kita identifikasi. Ya. Ketika sesuai apa alasannya, ketika tidak sesuai apa alasannya, kemudian kita analisis. Ya. Nah, itu adanya di pembahasan. Jadi ini yang intinya di sana gitu kan. Nah, kesalahan yang sering kali ya dilakukan oleh mahasiswa itu dari beberapa tahap itu justru di pembahasan yang hanya sedikit dulu, bahkan hanya 2 atau 3 paragraf saja, ya paling banter mencakup 2 halaman. Ya. Padahal itu intinya gitu kan, inti dari pembahasan dari skripsi itu ya ada di pembahasan. Nah makanya di sini ya di artikel ilmiah itu sama seperti itu. Jadi intinya ada di sini sehingga kita harus bisa menganalisis lebih dalam bagaimana teorinya ya, lalu diperkuat oleh hasil-hasil penelitian terdahulunya. Jadi yang harus kita perkuat. Nah terakhir conclusion, sampaikan temuan terpenting dari penelitian, hubungkan dengan tujuan penelitian, sintesiskan secara keseluruhan, tuliskan arah penelitian yang pantas untuk dilanjutkan, tuliskan secara tegas apa kontribusi pada penelitian. Nah ini ya, ini diantara untuk mencari gap penelitian juga di sana ada di konklusi. Apa istilahnya itu rekomendasi atau implikasi penelitian gitu kan? Dalam penelitian sekali itu. Rekomendasinya apa? Untuk penelitian yang akan datang misalkan harusnya meneliti dengan menggunakan variabel bla 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 misalkan. Nah, itu bisa
bisa diambil sebagai celah ya untuk kita untuk bisa mengembangkan penelitian berikutnya. Nah, kalau tadi misalkan hasil penelitian saya itu yaitu hanya bersifat rekomendasi terhadap para stakeholder misalkan terhadap para pemangku kepentingan ekonomi syariah yang ada di Kota Banjar. Apa saja rekomendasinya? Satu, dua, tiga, empat, nah itu kita harus sebutkan saja. Nah, itu ya yang menjadi hal terpenting dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi mohon maaf saya bukan maksud untuk menggurui di sini ya. Jadi kita sebatas sharing saja sebagaimana yang sering disampaikan oleh wakil ketua dua harus ada pertemuan yang seintensif mungkin untuk bisa menggali ya sumber-sumber informasi termasuk nanti mungkin kita akan agendakan insya Allah nanti P3M mengagendakan seri-seri seperti ini ya. Nanti mungkin rekan-rekan yang punya pengalaman menulis ya, di jurnal yang bereputasi tanpa biaya ya silakan nanti apa saja kiat-kiatnya ya biar ketika kita banyak pertemuan seperti ini saya yakin ya saya yakin biro semangat untuk menulis itu ada karena kenapa misalkan kita jarang sekali menghasilkan satu tulisan karena intensitas pertemuannya juga kan jarang gitu. Ya ketika bertemu nanya dunia tos submit sabaraha jurnal kan gitu benar kita tos terbit sabaraha artikel ya Udah terus beres disertasinya jadi kalau seperti itu sering sekali kita termotivasi bolehnya orang teringatkan gitu. Nah makanya insya Allah nanti P3M insya Allah akan mengagendakan entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya tergantung dari rekan-rekan nanti yang akan kita fasilitasi bersama. Baik itu ya. Nah terakhir, nah ini nanti saya sharekan. Nah ini yang tadi ya, pasti mungkin sebagian sudah memasang beberapa aplikasi. Nah ini ada yang masih belum? Udah ya, mendelay. Biar memudahkan, ya. Biar memudahkan. Cara-caranya biar di YouTube banyak. TikTok juga banyak. Ya. Kali-kali install itu maksudnya jadi install dengan registrasi insya Allah jadi. Ya. Nah nanti ini juga mohon diarahkan ya ke mahasiswa pimpinan dari kelas Sinamara Mendeley biar mudah dalam identifikasi jangan sampai nanti ada beberapa yang diikuti tapi tidak tercantum dalam daftar pustaka gitu kan ya biar memudahkan kita dan dari juga kan bisa menggunakan footnote bisa ya ordinal juga bisa itu kalau Zotero sama Enot saya belum pernah menggunakan ya kalau menurut saya sih Mendeley karena saya sendiri pakai Mendeley nampaknya agak mudah Mendeley gitu tapi belum ada yang lain. Itu saja mungkin dari saya rekan-rekan sekalian. Kalau ada tambahan jangan bertanya ya, saya tambahan saja. Saya baru mau menambahkan barangkali ada kekurangan yang saya sampaikan. Kalau ini pernah nggak menggunakan
diperpak. Nah, kalau nanti tapi mau malah ada. Ini untuk memudahkan tapi belum nih. Asal udah ya. Tinggalan zaman masalah nah ini contoh ya. Jadi bisa menggunakan fitur hari ini AI juga. Ini harus pakai akun. Jadi buat akun aja. Mulai dari awal dan ini yang telah gratis makanya dibatasi dulu. Sebenarnya ini bisa ini. Apa itu fungsi utamanya? Nah, ini untuk menulis artikel. Jadi kita itu memberi kerangka bagi kita bagaimana tema yang akan kita lalui. Ini beberapa. Nah di sini ada di sini artikel. Ya. Nah di sini introduksi. Jadi introduksi apa? Jadi kita akan fokus ke pendahuluan dulu. Kemudian di sini ada tiga bagian, ada tiga saja, ada light saja dan music. Kita masuk ke light saja. Nah di sini silakan judulnya apa? Anda ya ingin apa? Ketika saya punya judul ini misalnya. Pelajaran pernikahan di jamaah gratis. Itu judul ini contoh ya. Jadi silakan sesuai dengan fokus atau tema ya. Nah di sini di apa di copy paste saja. Copy paste ya. Kemudian di sorry, minimum judulnya itu tema tadi itu 10 kata. Jangan kurang dari 10 kata. Ya. Ini lagi menjelaskan apa struktur di introduksi tadi. Nah ini saja. Nah di sini. Oke. Nah ini backgroundnya di sini dijelaskan di. Jadi ini pakai bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris ini kalau masih susah pakai bantuan bisa pakai ChatGPT juga bisa juga pakai apa namanya Google Translate ya. Tapi supaya ingin praktis lagi ini copy paste ya, copy. Saya punya yang berbayar. Pakai konsensus karena di yang berbayar itu ada konsensus. Konsensus ini itu nanti akan memberikan referensi dari latar belakang yang tadi diperoleh ya. Jadi diperoleh kan ini ada pernikahan yang berbeda. Nah di sini di konsensus ini tinggal copy paste saja. Ini nanti dia akan dijelaskan dan membeli apa namanya ya ini atau juga ini kalau
Kalau yang fisiknya yang ini aja. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini. Nah, konsensus ini juga akan menentukan kiper-kiper ini kita ada sekitar 200 kiper kita yang nanti dia akan memberi referensi. Jadi kalau tadi apa namanya mencari referensi yang berkaitan dengan itu, artinya nanti ada. Kalau tadi pakai bulan terlalu banyak, nah, kalau ini fokus terhadap tema yang ini. Jadi apa namanya yang di ini ya background ini itu diberikan dikasih oleh apa namanya konsensus apa referensi atau juga yang tadi ya. Bisa pakai ini, pakai konsensus ini ya, konsensus ini. Inggris ya. Ini kan apa namanya kompromi ya. Jadi untuk mengatasi beliau kira jadi atas kamu ini ya ini raportan ini beberapa ini memberi kerangka. Jadi judul ini diberi kerangka backgroundnya itu apa latar belakangnya, kemudian topik pentingnya apa di judul ini Pak. Kemudian exciting knowledge-nya, nah ini knowledge game-nya itu dijelaskan. Jadi ada game. Cukup bahasa Inggris saja, Inggris. Ini kan terjemahkan bahasa Indonesia. Adalah pakai aplikasi. Biasa pakai aplikasi. Belum monetasi. Jadi memang bukan hasil murni mesin, tapi mesin bagaimana kita susun ada humanisnya juga. Kemanusiaan ini untuk mempercepat, mempermudah, konsensus memberi referensi, ya. Ini konsensus, ini memberi referensi, ini juga diterjemahkan. Kalau bisa secara manual aja, terjemahkan masuk ke Word dan tadi beberapa referensi. Nah, ketika ingin menyusun menjadi sebuah paragraf, maka bisa kita bantuan ke gimana? Jadi referensi tadi beberapa referensinya beberapa ya.
Kemudian di copy, kemudian minta dideskripsikan, dinarasikan data berikut ini. Wow. Namun lebih baik carikan aktivitas. Karena GPT itu kan aplikasi yang kreatif, yang mengkreasikan, tidak dia mengambil referensi, tapi mengkreasikan data yang kita tadi masih berikut ini jangan lupa pakai kurung. Pakai kurung. Jadi kurung kan copy paste tutup lagi kurungnya. Tutup. Ya kalau itu contoh kita ambil dari ini. Pokoknya pakai kurung ya. Sebenarnya yang ini ya di satu part ada masuk ke Word. Ini juga nanti bisa diterjemahkan oleh ChatGPT, bisa diterjemahkan dulu boleh. Ya, jadi data itu diterjemahkan dalam bahasa manusia dalam kurung itu lagi. Ya. Karena itu membaca khusus yang di kurung itu minta diterjemahkan, maka diterjemahkan oleh ChatGPT. Nah, setelah terjemahkan, ambil lagi copy lagi yang terjemahannya, uraikan data berikut ini secara naratif dan deskriptif dalam 3 paragraf atau 4 paragraf. Itu nanti tuh praktek saja. Gambar ya, ini mengenai aplikasi atau lebih belum Google? Aplikasi, tapi memang bisa diatur. Jadi masing-masing nanti konsensus. Dicatat dulu ya. Apa namanya? Paperpal juga punya akun, konsensus juga. Ya, jadi data dulu. Harus pakai data dulu ya, kita kemana-mana. Iya. Jangan ini jangan Ya, pakai tanda bukti ini bulan gratis loh ya. Karena ada canggih dari bisa. Kalau yang begini ada Video masnya $20 per tahun. Ya, terus kalau yang ini ya, yang mainnya berbayar itu langsung sudah ini. Yang gratis mah yang ini pakai akun tapi manual. Sertifikat gratis. Ya, sertifikat gratis mah nggak ada dari pemerintah. Makanya pakai cara ini yang sertifikat. Ini. Nah, ini kan di sini caranya gini, ambilnya. Ini saya copy masuk ke Word. Jadi ini kata kunci dari artikelnya. Ya, dikasih, nah ini dikasih. Oke, ini tidak perlu yang ini. Ada di manual ya. Nah, ini tinggal yang ini di ini referensinya sini. Nah, kumpulkan dari artikel dulu. Nah, ini bisa diterjemahkan oleh ChatGPT. Yang kumpulan itu, kemudian setelah itu minta dideskripsikan. Nah, nanti dari sini mau berapa juga tinggal berapa. Ya, nanti akan masuk dari. Jadi redaksi itu ya susun, tapi berdasarkan referensi yang redaksinya itu. Ini. Jadi
juga berdasarkan referensi yang referensinya. Nah, ini yang memberi referensi ini konsensus tadi ya, konsensus kopi, kemudian terjemahkan, kemudian nah, kemudian yang kedua ya, berapa poin yang habis ya, habis. Jadi di situ ada introduksi, ada metode, metode ya, metodenya apa? Dan judul yang ini akan menjelaskan metodenya. Nanti solusi. Iya, solusi. Oh, ini metodenya. Budaya lama. Kan bingung. Nah, tapi kan kita juga punya referensi lain, kalau benar dapat atau juga kita perkuat ini, kemudian kita tambahkan. Tadi metodenya dijelaskan, ya, baik secara konsepnya maupun nanti diperhatikan dengan masalah. Nah, kemudian termasuk juga dia akan menjelaskan ada apa diskus ada ini ya. Ini sudah habis ya. Jadi dia tidak akan memberi lagi karena ini sudah makanya mungkin ini saya udah pakai beberapa kali seharusnya itu juga menjadi bahan itu di bawah berarti pokoknya berarti fokus ke elektron aja. Nah pada ini kedua lagi bisa tuh bikin satu artikel seminggu. Nah, kemudian dari berikutnya bisa didiskusikan. Kemudian termasuk juga simpulan. Ya kalau literatur review kalau kita jadi pelaku ya saya nama fokusnya literatur review gitu ya udah bikin makalah aja tapi tadi sebelumnya ini ya kemudian juga bisa menggunakan tadi cara pencariannya seperti ini ya dari bukan apa ada yang mengatakan udah ya open akademi banyak sebenarnya kan banyak perangkat-perangkat kalau saya sekarang kalau dicari lagi ini saya karena juga apa namanya ini juga dipakai oleh memang apa namanya faktor keyakinan manusianya itu gambaran ya dan ini ya semuanya mungkin ya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para redaktor yang dan luar biasa. Cuma sepertinya selain ini yang harus dibiasakan itu adalah bedah riset. Nah, jika memungkinkan sebenarnya saya lihat di tiap kampus itu dosen-dosen selalu mengadakan yang namanya riset, baik riset yang ditulis sendiri atau riset yang lain. Nah, misalkan kan di sini, misalkan Ustaz Eri sini udah 2 kali berturut lolos. Ya, mungkin juga di antara dosen-dosen yang lain ingin tahu bagaimana struktur dari A sampai Z riset Ustaz Eri sini, atau mungkin juga riset teman-teman yang lain. Kalau bisa jadi diagregatkan karena ini untuk merangsang tadi itu belajar secara metodologi. Tapi kalau tidak, saya ingin ada rekomendasi misalkan di versi ini punya AFF himpunan mahasiswa
maka sarjana revisi. Bulan Juni ini tuh ada bedah disertasinya Pak Muzakir tentang perebutan kekuasaan di Arab Spring, dan dia ini disertasi di kampus yang cukup bergengsi di Arizona State University. Kemudian bulan depan kita bakal mengundang profesor ini Jeremy Kenci yang disertasinya tentang Islam and Demokrasi Indonesia. Dan saya pikir kampus ini juga harus bisa bersentuhan dengan riset-riset yang kalibernya internasional. Nah, kalau kita bisa menyelenggarakan misalkan di sini, nah satu waktu kita ikutkan saja misalkan diskusi yang sudah ada agenda demokrasi. Jadi nanti misalkan kalau ini misalkan dosen ini para dosen itu kemudian berpartisipasi secara aktif, karena misalnya juga kemarin disertasi dari Finlandia tentang lingkungan, hari ini disertasi dari Amerika, Arizona State University, kemudian bulan depan dari Boston University. Dan saya pikir nanti kita bakal dapat banyak insight dari peneliti-peneliti yang sudah kaliber dunia mereka, itu kemudian kita terapkan dalam volume yang mungkin agak kecil lah ya. Tapi secara metodologi pendekatan bagaimana struktur riset itu saya pikir akan sangat membantu sekali kita sebagai dosen. Itu mungkin bisa dari stand. Baik, terima kasih masukannya. Dalam rangka apa mungkin menjadi katalisator dengan pertemuan ini bukan seperti pertama dan terakhir itu ya. Jadi kita ingin menciptakan nuansa di budaya itu yang salah satu langkah awalnya pembiasaan menulis karya ilmiah. Dan itu sebetulnya kemarin ketika di pertemuan yang lalu kita menginisiasi untuk pembentukan kelompok-kelompok peneliti yang sudah dibagikan. Kelompok-kelompok peneliti itu yang belum di follow up secara serius ya, oleh para dosen yang lain, sehingga dari hasil penelitian itu sebetulnya ada yang kita namakan dengan diseminasi penelitian ya. Nah, itu ada diskusi ya, diskusi dari hasil riset atau misalkan di seminar hasil penelitian istilahnya. Nah, jadi tidak cukup sampai di penelitian dan penelitian saja. Tadi nanti ada hasil yang mungkin nanti akan dipaparkan ya bersama dengan museum lain, baik secara offline atau secara online, mengundang para peneliti dari luar. Nah, langkah awal kita ingin menciptakan masyarakat dari itu. Ya. Mudah-mudahan nanti ketika masyarakat itu terbangun di sini, ya, di daerah-daerah, harapan-harapan yang tadi, ya, kita bisa katakan bikin satu konferensi internasional seperti yang telah dilakukan oleh STIP Garut, ya, atau dalam ya kerjasama internasional lainnya. Nah, itu bisa sangat bisa sekali ya untuk bisa diimplementasikan. Terima kasih semuanya. Ya, satu lagi Ustaz dari sini. Ya, sebetulnya kita sudah punya warnanya kebiasaannya kita dulu membuat yang namanya sampai dialog, jadi obrolan apa namanya akan malam. Nah, kalau di Bandung ada malam tua gitu. Di Jogja ada apa namanya suasana ini itu warnanya harus jalan 1 tahun. Dia kenapa itu mati kembali. Nah, ini saya pikir ini diingat kembali kegiatan yang kayak ini untuk sharing, riset tadi dan sebagainya. Ya, jadi ada yang malam misalnya khusus seandainya itu namanya juga itu sudah logonya, sudah
pernah berjalan. Nah itu pas diakreditasi pasti akan ditarik lagi gitu. Makanya harus dihidupkan bahasa Ya, kita ternyata ya. Nanti Pak, saya buat undangannya gitu ya. ya. Nah, itu mungkin ya terkait dengan penulisan artikel ini ya. Kemarin Rizky sudah mengirimkan 2 artikel yang sudah dipublikasikan jurnal Indeks dan 2 ya sendiri ya. Jadi kita memang harus dipaksa nulis itu, ya, dipaksa nulis itu dari juga karena kuliah ada tugas lebih gitu. Nah makanya sekarang kita juga harus didorong, dipaksa, ya, untuk bisa menulis. Nah tadi harapan Pak Hamid kan itu perlu dikasih tugas saya gitu kan. Tapi tugas saya juga bingung kalau dikasih tugas saya. Nah, dibaiknya seperti apa sebagai follow up dari pertemuan ini? Ya. Nah, follow up-nya tadi Ustaz Badru sudah menyampaikan opsi, ya, cara untuk bisa menulis dengan sangat mudah, ya. Nah, artinya biar nanti rekan-rekan sendiri, ya, untuk menulis bisa berkolaborasi 2 gitu kan, dengan teman di perguruan tinggi lain lebih baik, lebih bagus, ya. Jadi kita berkolaborasi penulisan dengan teman yang berasal dari institusi yang lain. Nah ini sebagai follow up saja, ya, dari pertemuan ini. Nah kira-kira sebetulnya kalau yang kemarin saya jadi follow up kelompok penelitian itu, nah itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita menulis gitu. Jadi laporan penelitiannya itu setelah laporan penelitian dikonversikan ke dalam bentuk jurnal, ya. Nah dari satu kegiatan itu bisa menjadi 3 outcome: laporan penelitian, kemudian artikel jurnal yang terpublikasikan, kemudian kaki, ya, hak-haknya, hak kekayaan intelektualnya gitu kan. Jadi satu kegiatan itu bisa menghasilkan 3 outcome gitu. Nah ini yang sebetulnya diinginkan oleh STI itu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan berawal dari penelitian dari kelompok penelitian yang lalu, mudah-mudahan segera di follow up oleh rekan-rekan semuanya, ya, untuk bisa diimplementasikan menjadi sebuah penelitian. Nanti laporannya dibuatkan, ya, setelah laporan dibuatkan, nah, kemudian dikonversi menjadi sebuah artikel jurnal. Gitu. Terakhir, ya, nah, kemarin ada request dari statistik ini terkait dengan mekanisme pengelolaan jurnal karena kita sudah memiliki jurnal, ada yang sudah dibuatkan OJS-nya itu 1 di Mangilawi, jurnal sastra dan pendidikan bahasa, dan itu namanya Rizky di salah tadi masalah jate protes ulang kami bisa karena iya teh tadi ada suara nama saya lupa lagi apa itu begini kan jurnal-jurnal itu memanfaatkan algoritma di Google ya. Makanya kenapa misalkan di studi Islam jurnal paling tinggi itu jurnal Islam tadi namanya Bible. Dan ulumul Quran, kenapa yang paling tinggi itu ulumul Quran yang di Jakarta? Karena namanya juga ketika orang nyari ulumul Quran yang langsung muncul. Ya, memang ISSN juga mengharuskan seperti itu ya, sesuai dengan bidang keilmuan si jurnal itu. Ya, contoh saya dulu pas di Arisawa itu membuat jurnal ekonomi urbani karena memang fokusnya ke ekonomi syariah juga. Nah, ini pun
Kalau kita lihat di kamus-kamus yang lain sama, ya, jurnal ekonomi keuangan Islam, penyangan JI, gitu kan, sudah sederhana, gitu kan, ngarang-ngarang kayak gitu, headset lagi, dan sebetulnya, namun jurnal di luar Al-Quran rincian, gitu kan, mana sena, ya, itu jadi kan itu juga membantu cara ini, ya, algoritma. Gitu. pakai bahasa Arab. Dia sudah ada belum? Ah, Dia jurnal ilmu Al-Quran belum? Iya. ada, Ada. Itu ada belum? nggak tahu. Ada itu. Ya, ya, jadi ini pengajuan ISSN juga kayak gitu kan, ya, nama itu disesuaikan dengan keilmuan. Ya. Kalau ini ada alif lam mim, bukan hanya alif lam mim saja, tapi dengan alif lam mim jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir, misalkan. Itu. Terus talenta jurnal pendidikan Islam anak usia dini. Nah, itu berarti harus ya. Nah, terkait dengan pengelolaan jurnal, ya. Yang pertama ini kemarin ketika saya berdiskusi di pengelolaan jurnal itu, ya, bersama ketua, hal ini untuk di yang pertama mungkin koordinasi pengelolaan jurnal tetap di bawah naungan PPIM. Ya. Walaupun secara pengelolaan, secara editor, ya, struktur editor itu nantinya sebagai langkah awal, karena di syarat untuk pengajuan akreditasi jurnal itu kan minimal berasal dari 3 perguruan tinggi yang berbeda. Ya, makanya di jurnal Al-Quran itu Rizky sebagai editor in-chief-nya, menurut saya. Karena di sini kan home base-nya STAI Al-Hidayah. Kemudian Ustaz Bagus sebagai editornya. Nah, saya cantumkan dari Kiai Persis Bandung. Kemudian saya Risalah, gitu kan. Ini itu sudah 3 institusi yang berbeda. Nah, maka untuk pengelolaan jurnal yang 3 yang baru ini, ya, saya akan mungkin nanti butuh bantuan dari rekan-rekan di Prodi juga, ya. Silahkan nanti di-sharekan Google, ya, untuk meng-hire editor dan reviewer, gitu kan, dari luar kampus, ya. Nah, nanti editor dan reviewer itu yang akan di-SK-kan oleh ketua SKI yang Hidayah. Nah, jadi nanti ketika editor reviewer itu harus satu rumpun ya, rumpun ilmu yang sama bidang. Karena dia itu banyak, IAT itu kan banyak bidangnya, banyak bidang keilmuan, gitu kan. Nah, yang penting dia berasal dari satu rumpun keilmuan yang sama, gitu. Ya, makanya nanti yang saya cantumkan dalam Google Form itu bidang keilmuan, prodinya, asal perguruan tinggi dari mana. Terus nanti saya cantumkan juga dia harus melampirkan ID Google Scholar-nya, ID Sintanya, ID Scopus-nya. Nah, itu biar kita mudah mendeteksi karya-karya yang sudah mereka terbitkan dari calon-calon editor dari dua ini. Nah, itu sebagai langkah awal kondisi, ya. Jadi nanti tetap pengelolaan itu masih berada di bawah koordinasi Bapak P3M. Walaupun nanti mungkin saya akan melibatkan beberapa rekan-rekan dari Prodi, ya, sebagai editor. Gitu, ya. Sementara jadi nggak 100% saya serahkan lebih dulu ke Prodi. Ini yang di AP mau ganti apa lagi nanti berarti? Ini sering saya bahas belum ada, saya berdiri ini belum ada. Belum. Itu baru ya, belum ada. Nah, baru seperti ini. Nah, ini kan komunikasi ini, ya. Kalau isian-isian ini mah, kalau nanti udara standar, jadi editorial disebut standar jurnal. Jika ini ada kurang lebih tidak jurnal.
nggak ada gitu. jurnal Jadi bahasa supaya orang sedikit di mana template mungkin. tempat Ya, template. Tinggal dari umumnya pakai pendahuluan, ada disertasi ada kalau di harus berseleksi, berseleksi. ya kalau di sini ada Gimana cara berpikir itu kaitannya? Bukan cara berpikir itu. Kan mahasiswa itu kadang-kadang cara berpikir itu diumatkan lagi pembahasannya di bab 3 misalkan gitu. dan biasanya kalau yang saya temukan rangka berpikir itu kan mendeskripsikan dari teori-teori yang sudah ada ya, ditambah juga dengan hasil-hasil kerja teori sehingga dia digambarkan dalam bentuk gambar ya bagan gitu ya. Dia menurut perspektif si penulis itu turun dia arah penelitian saya gitu kan. Nah, jadi alurnya kayak ini gitu kan. Sehingga dia menghasilkan sebuah bentuk itu tidak lagi harus mengulang kalau misalkan dari pengaruh-pengaruh kalau di ekonomi ya pengaruh-pengaruh variabel tidak fokus pada pendeskripsian itu gitu. Ya kan di kalau itu disebutkan teori-teori. Nah, teori-teori itu juga termasuk yang dibahas di dasar teori. Ya, ada tentu yang bakal aja tentang teori gitu. Teori gitu. Jadi kenapa juga kita bahwa jadi tidak tahu dari mana teori. Jadi kalau kemarin itu jawaban teori itu, jadi kenapa begitu itu rangka kita melihat teori-teori dalam variabel dalam. Makanya ada yang menjadikan di dalam begitu. Saya merangkum apa landasan teori saja. Ya, teori. Jadi kalau masalah contohnya kerangka manusia, ya itu terdiri dari orang, namanya badan, anak, ini manusia. Kalau di disertasi itu tadi ada frame teori, ada middle teori, lalu ada price teori gitu kan. Nah, kemudian itu yang mengilhami kita menyusun judul itu gitu kan, frame teori itu. Nanti dua, baru dijelaskan secara detail lagi. Malah penau, Ya makanya di skripsi masih memang lebih sederhana ya, lebih sederhana. Cukup misalkan pemahaman si mahasiswa terkait dengan judul itu kayak gimana gitu kan. Ini gambaran unggulnya gitu. Lebih sederhana seperti itu gitu. kalau deskripsi itu sebenarnya untuk mendapatkan dia dari ini, karena memang dia baru melakukan itu. Makanya target dari itu bagaimana mahasiswa memahami dengan masalah yang pasti banyak salahnya sih kalau seperti itu karena ya kita sudah dua atau tiga melihat manusia pasti banyak salahnya. Karena mereka harus tahu Dimaafkan kan? ya yang penting dia paham nggak masalahnya. Kemudian kalau saya ya metodenya paham nggak apa yang digunakan gitu. Orang terus maksimal seperti apa? Pembayaran 3 bulan. Ya, itu ukurannya kita harus Baik, kalau tidak ada tambahan lagi dan jam 2:04 saya rasa cukup ya untuk pertemuan pada kesempatan tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang ini memberikan ya, arah baru
perubahan dalam diri kita, ya, terutama tadi minimalnya untuk menjadi katalisator dalam diri kita untuk lebih lagi rajin menulis ya, minimal nama 1 tahun sekali terbitkan jurnal gitu. Dan itu bukan hasil dari mahasiswa murni kesamaan Tuhan gitu. Minimal minggu depan ada tema. Nah, minimal ada tema sama gitu. Kalau saya cari di RPS kira-kira menarik, cari gitu kan. Datanya udah Dicari, didapatkan per orang atau yang kelompok orang latihan tulis Ya di posisinya dulu sampai jadi coaching perusahaan baru. Ya, ini kan biasanya orang itu akan muncul semangat ya ketika terus motivasi. Ini ada salah seorang sahabat Rasul menyampaikan begini, ya Rasulullah, saya udah jadi orang munafik, katanya begini. Loh, kenapa kamu munafik gitu kan ya? Nah, dia mengatakan nih, ya Rasul, kalau saya bersama Rasul, semangat saya itu ingin selalu taat gitu kan ya, gitu. Tapi ketika saya tidak lagi bersama dengan Rasul, gitu kan ya, nah kenapa itu saya banyak malasnya, gitu. Nah makanya ini juga para sahabat itu untuk mencas, gitu ya, keimanan itu adalah dengan banyak bertemu dengan Rasul, orang-orang yang telah sukses, gitu kan. Nah dan sekarang pun yang tajib ya, tajibul ilmi, tajibul segala gitu kan ya. Nah, ini banyak bertemu. Nah makanya dalam hal ini kita programkan ya, makanya ke depan kalau memang itu sekolah untuk hadir di kampus gitu ya, setiap hari, nanti ada hari ya yang bersama-sama ngumpulnya gitu. Habis ngajar lah kita bertemu, tidak usah memakan waktu yang lama, 1 jam misalkan ini beres ngajar misalkan jam 4, setengah jam atau apa gitu aja untuk sekedar diskusi ya, nah itu untuk memperbaharui ya, menyegarkan kembali itu saja. Selama lama gitu kan, nanti mah nggak usah lama gitu ya, nggak usah lama dalam bukan dalam bidang ini saja gitu. Jadi narasumbernya tidak mesti Pak Eri saja, bergantian untuk teman yang akan datang gitu kan ya, nanti yang menyampaikannya siapa, jadwal aja lah ya, di jadwal gitu. Itu apa yang mau sekali dan sebulan kali mungkin ya, ini untuk mencas ya semangat. Yang kedua itu untuk membangun, kalau sudah menjadi terus jadi kaset gitu ya, biasanya jadi hasil gitu ya. Saya sering masuk apa gitu ya, Pak Omar tadi, Pak Roni gitu kan ya, dia fokus menyenangi itu ya. Pak Roni mah lagi ini mau di kampus ya, terutama itu di kampus itu. Di kampus itu memang ininya gratis ya, kerja gratis, nulis sehari. Ya. Teman saya walaupun dia bukan dosen, dia kepala aula, selalu datang pensiun. Ya kan punya grup alumni. Dia selalu milih naskah.
tiap hari itu di masanya itu. Dan juga beda-beda, gitu kan ya. Lebih banyak kenal gitu kan di masa kalau kita ya 2 lama gitu kalau di dan bisa bagus banget. Kenapa? Dia udah punya lagi, udah punya lagi. Ada usulan di grupku, ada ini coba orang Garut nih, ya coba gimana tulisan itu bagus sekali dikumpulkan jadikan buku. Apa inspirasi dia? Gitu. Kepala tahu Pak, oh bisa tuh. Gitu. Nah, saya juga senang tulisan-tulisannya itu. Ya, tulisannya. Nah itulah, jadi dalam ini kalau sudah diminati, disenangi, tidak ada sesuatu yang tanpa ada ridho dari Allah. Ya, pasti semua akan anugerah, akan ada anugerah dengan sesuatu yang tertinggi. Sekecil apapun tertinggi kita, pasti anugerahnya itu ada. Nah, itu coba. Ya, gitu. Ya, tanyalah misalkan Pak Eri sudah banyak kalau itu ternyata itu ini dapat ya bantuan gitu kan, dan gitu. Kenapa? Karena udah menyerang itu. Bapak dulu misalkan dia sudah biasa tidak membantu untuk aplikasi konsultan. Baru untuk konsultasi beberapa hari beres, gitu kan ya. Kalau udah merusak, baru makin nambah, gitu kan ya. Kenapa? Karena udah biasa. Terus gimana? Ya hargai oleh orang juga kan, karena kemampuannya itu. Kalau bapak bantu, ini bantu, gitu kan. Nah itulah ya, sesuatu kalau udah kita minati, kita senangi, pasti akan melahirkan. Dari mana jalan itu? Allah yang menganugerahkan jalan mana? Lewat jalan mana saja. Lewat jalan mana saja. Nah, dalam ini, tadi kata Pak Nur itu, dosen itu adalah peneliti yang mengajar. Gitu kan ya, bukan pengajar yang meneliti, tapi tugas pokoknya apa? Peneliti, bukan pengajar, tugas pokoknya itu. Nah, rata-rata diulang gitu ya, dosen tugasnya apa? Mengajar. Makanya dunia sekarang ada sudah mau punya kesadaran. Masih berprofesi sebagai pengajar dan sekarang mau bertobat, mau menjadi peneliti yang mengajar dan tidak mesti menusuk tahun, ya. Sekarang sudah mau bertobat ya, kalau ya Ustaz Jafar itu MPTK lepas dulu lain MPTK ya, di kumpul MPTK itu ya, saya katanya hilang ada sertifikasinya tidak terima gitu, tapi ternyata sertifikasi ternyata dapat gitu kan. Tidak ada apa-apa sekarang jadi diatur. Ya kalau punya istri yang menampar kan, Ustaz Jafar menampar, gitu. Budiawan, menampar. Kalau kamu dia Ustaz Jafar, terus kita gede Ustaz Jafar mah, gitu. Tapi di anugerahnya sekarang, ya aplikasinya lebih gede, ya daripada itu. Ya kalau Budia dari dulu, barangkali Budia lebih tahu udah dapat. Gitu lah. Nah karena ini adalah selalu ada keraguan yang akhirnya itu Allah mengikuti keraguannya itu. Anak indah doni abdi, aku ikuti apa juga oleh hambaku. Insya Allah dunia tobat ya. Ini dunia itu saja pas sepupunya, tapi tidak berpengaruhan dan tidak dunia. Siapa lagi dulu sebenarnya? Ya. Kalau saja kalau misalkan kalau perempuan kan kasar.
yang salah-salah. Betul. Ya. Alhamdulillah sekarang punya udah tobat. Nah itulah ya, jadi luangkan waktu ya, kita akan mulai dari semester sekarang ya, semua sistem kita akan perbarui, termasuk siapa sekarang juga sudah nanti para dosen nilai itu di samping aslinya ya, skenanya itu dosen juga itu ngetik nilainya di siapa dilangsung supaya nanti admin itu tidak mesti tidak ada dari ya, tapi langsung nilai itu ya gitu. Nah itu insya Allah kita akan terus ya perbaiki. Kalau tidak ada upaya untuk membangun, memperbaiki, yang mana naik-naik gitu ya, mana naik-naik gitu. Ada oleh kata Pak Dul ya, ada struktur kan, tapi sejalan kan, gitu kan ya. Hashtag itu kalau memang tidak dilaksanakan, gitu. Pak Baru tidak akan susah membimbing juga kalau memang sudah dilaksanakan oleh baru. Dan yang kedua, Pak Badru itu orangnya super sibuk ya, super sibuk, dan untuk aktivitas di sini sebagai P3M, P2M itu nanti dibantu oleh Ustaz Anwar. Dan apa aja tugas-tugasnya itu, Ustaz Anwar tanya sama Badru. Ustaz Anwar tahu apa yang mesti dikerjakan. Ya, itu ada ya, juga ada lagi sebelum Ini mesti oh ya ya mengolah kebijakan banyak upaya tentang aplikasi dan dari kemarin ya. Dan dibentuk tim akselerasi aplikasi Prodi. Ada 3 prodi yang menjadi tugas proses realisasi. Tapi saya melihat yang realistis itu, kemudian juga terkait dengan regulasi juga, itu perlu Al-Quran dan Tafsir. Al-Quran dan Tafsir itu pertama belum ada masih keluar, jadi secara prosedur itu masih gratis. Yang kedua, kenapa dijadikan realisasi? Kalau seandainya kita masuk ke 2025, itu masuk ke baru, jadi nanti kebijakannya instrumennya yang baru. Maka saya juga mendorong untuk ada itu diajukan di tahun ini. Kemarin sudah dua schedule-nya target minimum Agustus itu sudah ada apa namanya bukulan RKD itu ya. Jadi apa namanya maksimumnya di September tidak ada yang penting dalam waktu karena berarti senang ya 2025. Karena kalau sudah masuk ke 2025 kemungkinan pertama dari permen yang baru, instrumen yang baru, yang kedua kemungkinan juga ada penyelang langgaman proyeksi nanti untuk KPI, IAT, pokoknya di Fakultas Teknologi itu ada langgaman. Ya, ketika masuk kelas, maka kerja termasuk yang jauh dan ya, nah itu terlalu kebijakannya dan memang harus bayar. Nah, jadi kita berupaya untuk bisa mengajukan reaksi yang ingat. Sambil juga yang piau dan kerjaan juga bisa kan apa namanya instrumennya sudah belajar ya, di kami gitu. Kita itu cuma hari itu kan belajar apa namanya
Kemudian saya ingin bertanya ke IHT ya, ke IHT, memang juga sebagian IHT, dan IHT itu masih di pimpinan. Saya tidak tahu siapa namanya, Seramis itu keluarnya. Lagi, tidak. Baca lagi. Kemarin kan instrumennya sudah ini ya. Kemudian dibagi per tugas dalam mencari kerja. Itu ada kesulitan enggak? Saya kira apa namanya, kemarin dibentuk itu kemudian sudah diberi tanggung jawab kerja dan tidak ada komentar-komentar, sepertinya tidak ada kesulitan. Tadi gua kembali mikir. Kan itu tadi kira-kira berapa? Ada pembagian cuman belum dapat salinan itu kan. Salinan yang pembagiannya ya. Ya, nanti ini ya, saya udah selesai ya. Instrumennya ini misalkan Ya, apa namanya kriterianya ya, instrumennya dibuat di sana. oke ya. Ini nanti kita pecah sesuai dengan nanti tugas kriteria. Jadi dimohon nanti ini diisi dulu sekemampunya. Ya, tidak ada pamong katanya. Ini ada petunjuk di mana ini ada kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan pilihan bagi yang mengatur tata pamong sekolah dan sebelumnya di BPN. Nah, ini berupa kebijakan-kebijakan yang sifatnya formal, perundang-undangan, kemudian kebijakan-kebijakan tentunya di sini tentang pedoman tata kelola. Ini jadi kenapa saya bagi dosen dalam setiap ketika minimum dosen itu memahami satu kriteria aja, fokus. Biar saya memahami semua kriteria, apa yang baik memahami satu kriteria aja. Karena kan ditugaskan, jangan sampai sudah ditugaskan kriteria tidak paham. Karena gini, kemungkinan juga, kenapa juga itu kriteria? Kemungkinan kan Kapolri itu kan pasti akan bergeser kan? Ya, mungkin juga nanti Ibu Bida sebagai Kapolri itu juga akan memahami aja. Ini kalau kriteria ya, jadi Kapolri. karena memang walaupun memang ini hajat Kapolri, tapi kita di dosen juga harus memahami kriteria dan kemungkinan juga dosen juga menjadi pimpinan yang nanti akan bertanggung jawab dalam menyusun LKD. Ya, idealnya Kapolri memahami dari sampai kriteria bilang ini sebetulnya kan saya juga bisa merancang semuanya, tapi kan masa ada segala maksudnya. Dan di samping juga memahami apa dalam apa isi dalam kriteria, juga basis dokumen apa. Dan kemarin saya sudah di apa namanya distrukturkan. Oh ini dokumen kriteria atau saja sudah saya diberikan. Dokumen kriteria itu apa saja yang kriteria kita. Tinggal nanti menarasikan. Nah, menarasikan ini pokoknya gini sistem ini. Sekarang itu menarasikan itu udah ada tadi bantuan. Yang penting datanya gini, contohnya gini, kita tata pamong, kebijakan sistem dan kemudian gubernur dan segala macam. Dinarasikan aja, jangan cuma diperkuat dengan data pedoman SK nomor 9. Itu faktual. Pedoman tata kelola SK faktual nomor sekian gitu. Itu dari faktual. Narasinya hebat. Jadi tidak bisa mengarang.
pimpinan. Ini bisa nyari kursinya, bisa nyari dulu di Google sebagai gambaran nanti. Oh iya, boleh. Silakan eksplorasi tentang sumber ya. Bagi isi dari yang kriteria itu, sesuai dengan tadi kalau Betul. Pada materi ya. Kan ekonomi syariah di SK izin operasional itu ada, kalau yang kita baca itu ada 4 ketentuan ya. 2 diantaranya, 1 mengajukan akreditasi minimum depan PT paling lambat 6 bulan setelah SK diterbitkan. Yang kedua, mengajukan akreditasi pertama ya maksimal setelah 9 bulan setelah SK diterbitkan. Nah, ini menginterpretasikan 2 perintah ini gimana gitu kan? Sedangkan secara prosedur itu ketika asal keluar itu sudah melalui proses kelayakan dari LAM. Kan itu sudah ada nilai ya. Dan cuma mungkin dalam bentuk SK akreditasi sementara itu nilai B-nya itu kita banyak ya yang belum kita paham itu jadi sama Dua-duanya. nah apakah obat PT juga gelap atau mana itu kalau Meba aja. Jadi di dalam Meba itu ada kita bisa berkomunikasi melalui WA ada Iya bisa. banyak aja. Nanti kalau itu akan mengeluarkan ya maksudnya kan durasi waktu kan tidak sebentar gitu kan 6 bulan plus 9 bulan atau hari kalau misalnya turun bertahap gitu kan di kabar PT di Kalamemba. Kalau misalkan melalui mekanisme pengajuan seperti penyusunan borang kayak gini gitu kan terus sampai gitu kan nggak bayar gitu. Ini untuk pengajuan itu kan sifatnya masih dokumen yang Sebelumnya ada mungkin berarti komunikasi aja dengan Kalamemba ya. ya kalau Meba kemudian ikuti nanti instrumen di Kalamemba. Saya ada programnya tidak dia. Yang kemarin itu kan masih kolaborasi dengan Bank PT. Ya. Yang kemarin itu format dalam pengajuan di Bank PT. Nah, sekarang Kalamemba kan Jadi penyesuaian template saja begini ya. Nanti biasanya kan 2 tahun ke depan itu bisa mengajukan nanti nilai ekspektasi yang permanen. Atau mungkin itu yang akreditasi pertama itu lebih pada verifikasi dosen dan sebagainya. Karena data-data di Bank PT yang diajukan dengan langit bilang bedakan sedang ada perubahan kan? Belum sih kan. Ini kan obes-obesnya masih belum dipindahkan gitu. Ya. Oh iya deh. Berarti nanti pulang itu mesti dosen yang dulu. Nah, paling gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi mungkin di 2 tahun ke depan ini nanti PR Ya. gimana yang tidak tidak. Nah, ya maksudnya itu juga yang mau diverifikasi itu apa karena kalau harus mengajukan dengan orang yang baru kan secara otomatis proporsi dosennya harus yang baru kan gitu. Nah kalau hanya sekedar mengupload ya tanpa perlu ada verifikasi lanjutan dari orang, saya rasa dengan menggunakan instrumen proporsi dosen yang kemarin udah cukup kayaknya gitu kan. Yang penting sertifikat akreditasi minimumnya keluar. Ya. Tidak terlambat jalan. Ya udah kalau dari saya itu biar keluar. Nah, itu ditanyakan aja ke Bapak Rais dan sekarang itu di grup pimpinan itu mau mengadakan pertemuan dengan Bank PT. Nah, siapa yang siap? Ini ada beberapa komisi itu berkomisi.
gitu. Hanya pertumbuhannya apa, gitu ya. Sampai ke permasalahannya itu. Nampaknya itu apa kita langsung. Ada lagi sudah? Nah itulah ya, jadi untuk akreditasi tetap semua dipersiapkan, gitu. Yang di AT langsung dari ke Bank PT, kemudian yang PBA dan Yaud ke Lamdi, kemudian ekonomi syariah ke Palembang, 3 lembaga SAI-nya. Nah, saya belum melemparkan ini tawaran dari sekretaris sekretaris direktur jadi itu berkenaan dengan saya masih ada kesempatan menjabat di sini. Kalau mau mengajukan tambahan prodi atau mau berubah menjadi AI, silakan. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, tapi ini kira-kira ya menurut kita semua, apakah kita tahan atau aja kita kembangkan, apakah kita mumpung ada kesempatan kita tambah, nah atau apakah kita berubah menjadi IAI, gitu kan ya. Kalau berubah IAI, nanti kita bisa buka prodi umum, ya kemudian di hadis, nanti kita mengajukan universitas, gitu. Atau gimana, ya tergantung kemampuan. Jadi tidak dalam pikiran saya saja, gitu. Ini bahwa apa kita ada 4 prodi, gitu ya, kita kembangkan sekuat mungkin. Ya, apakah kita tambah prodi, gitu. Nah, kalau tambah prodi, kita berpikir bersama calon dosennya, gitu ya, calon dosennya. Nah itu, jadi ada kesempatan beberapa bulan, gitu. Masih ada kesempatan, makanya saya menjabat di sini. Kalau mau ada tambahan silahkan. Kita bertawarin gitu aja, orang lain hese, gitu kan. Ya, orang lain bisa. Kita tawarin. Dulu waktu ngajukan piaut, nawarin juga. Ya, masih bukan oleh ini, apa namanya itu Pak, gitu. Mumpung saya menjabat di sini, kita cepat kapan aja ngajukan, gitu. Ya, jangan cuma jauh dulu, kan? Bukan. Pak Mukti, ya ngajukan uji diberi 2, makanya ya nggak ada perguruan tinggi yang dapat izin tanpa proposal, ya kita mah tafsir gitu, dapat izin tanpa proposalnya seperti awal, tapi izinnya 2, itu malah Pak Mufti itu memberikan perubahan, silakan apa mumpung masih. Nah sekarang terserah mau tetap tahan di 4 atau mau kita tambah, ya karena tidak nanti yang berarti tidak saya sendiri kan, kalau ajuan dari semua gitu. Nah itulah. Baru dulu nih, gimana baru ya untuk penawaran itu harus direspon dengan kita membentuk tim di baru apa yang menjadi proyeksi prodi yang kedua, karena ekonomi swasta itu ya basisnya itu kan makin banyak prodi makin maju. Dulu saya
itu kan problemnya jadi tidak ada. Jadi pertama ya. Karena rezekinya juga bertambah. Kalau misalnya di sini. besar ini Tapi di sini aja dia mah. untuk SDM ya sambil aja mencari, tapi dari proyek prodinya apa, dan SDM-nya mencari, dan juga SDM yang masih apa namanya ya apa namanya yang kosong ya, ada yang kemudian kalau tadinya perubahan jadi institut, nah itu akan juga menjadinya akan makin luas secara organisasi. Sekarang muatan di lembaganya kan masih belum aman lah. Jadi kita kuatan dulu di prodi, berbanyak prodi. Berarti yang saat Bang Rumah setuju nambah prodi, tapi kalau tadi itu Ya, yang jadi itu karena kalau jadi tadi bisa jadi juga ya struktur organisasi kan lebih banyak. mereka rekor mereka Ya, Gimana? saya setuju. Tambah prodi? Saya setuju nambah prodi. Ya tadi institut dipending dulu gitu. Yang lain? Kalau lihat di tadi saya bisa yang prediksi itu yang di Tasik ya, PPKIS yang ada di Tasik. Kan INU punya PAI, terus IAI punya PAI, tapi meskipun dua-duanya punya PAI, juga yang di Tasik punya PAI, lebih ketebalan PAI gitu, meskipun banyak gitu kan. Prodi di sini banyak PAI gitu kan. Tapi ternyata proporsi mahasiswa dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain di ketiga kampus itu saya lihat yang paling banyak itu tetap PAI gitu. Kenapa enggak kalau misalkan kalau dilihat dari sepintas seperti itu berarti marketnya masih banyak gitu kan PAI itu. ya kan saya pernah generasi ya karena kan udah Tapi banyak. Izinkan yang lain gitu. ya kita faktor ekonomi ya faktor ekonomi memang bisa Nah kita kan nanti mobil lagi. ya Nah, kalau memang itu PAI misalnya dalam surat akan kita lobby, jadi yang khusus ahli dalam lobby. Tapi ya, kalau dari itu kan masih satu pendidikan, masih satu fakultas untuk mencapai lagi nanti itu tidak banyak lagi. ya ini dalam tiga itu prodi yang marketable itu Udah lah. Ini meskipun dari IAI kan udah ada, kalau mau dikembangkan udah ada 3 unit. IAT ada di Usuludi, ekonomi syariah ada di PBI, Pialut sama PBA ada di Kerja. Dari target juga. Udah tiga fakultas sebetulnya udah 3 fakultas Ada fakultas. Nah, jadi kita akan coba PAI. Kapan diajukan itu kemarin itu apa BK? udah BK dengan kayaknya ya PAI BK terus lagi apa? Bisnis. Kalau Maksudnya gawe Bimbingan haji dan umroh. marketnya orang ya kurang marketnya. Terus dari karya ini Jadi 2 aja katanya PAI dan BK. Kalau BK itu di bawah dakwah dakwah. ya bisa sudah dakwah kan kebanyakan kampus-kampus ini yang sekarang pada digabung UAD Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah itu dicoba kata rumah tuh di
komunikasikan ya kita ngajukan PAI dan PK sebagaimana awal bisa ke PAI ya. Sepakat. Kalau PAI nggak bisa apa kira-kira? PK jadi dua. PK, saya lebih cenderung PK. Kalau kayak ini tolak nih. Ini berarti ke tanah. Dua. Kalau PAI tolak berarti ini untuk tanah. Dua aja, saya cuma dua. Kan tadi Pak Muhammad itu kenapa? Akhirnya kan dia bisa menerima dua gitu kan. Nah ini yang ditugasi untuk itu Pak Badru ya. Pak Badru tentunya masukannya ada Pak Muhammad. Ya nanti yang eksekusinya untuk buat intinya borahnya berapa jualnya. Contohnya seperti dalam perusahaan ini dikirim apa atau apa Jadi sesuai dengan ya sesuai dengan ya sorry, sesuai dengan Pak iya formatnya kalau kemarin itu kan pada PT masih umum terus sekarang pengajuan orang itu apa kan bapak ekonomi ya maksudnya kan kalau ini kan PAI sama ya nanti orangnya nah ini Pak Batu dibaca kepada apa itu untuk proposalnya di sini nanti di share untuk sehari dosen minimal 5. Jadi kalau dua ya kalau KI banyak, kalau KI insya Allah. Kalau BK nah ini yang masalah. Ada BK murid saya tapi ditunda mengajar. Nah kalau setelah butuh ijazah bisa ada dulu. Ya ada dua BK itu. Ya ada dua BK S2 gitu, ada dua, ada 3 lagi. ya nanti itu ada dari Ini juga hanya untuk nama aja lah, kayak ini, kayak kalau misalnya ya yang memproses 5 kemarin, yang 2 sampai sini cuma 1 aja. Yang 4 itu, yang 4 bukan tidak ditawari, semua sudah diberikan. Ya karena kita punya mereka yang ini, kemudian kita ajak bergabung, tapi kalau mereka perlu lagi, ya itu. Jadi bukan pasti saja, tapi mereka yang ya. Nah dan alhamdulillah yang 40 ini kita dapat masukan 4. Nah, Kalau dokter lagi. ya. kandidat Ya, itu adalah ya. Mudah-mudahan ya mulai hari ini dan seterusnya kita akan lebih baik lagi. Ya. Barangkali pertemuan ini kita akhiri dan apa yang dijelaskan tadi ya bukti bahwa kita bisa ada ekonomi ya ada ekonomi disiapkan perizinan. Kemudian yang baru-baru disiapkan untuk ini Bu pengajuan ini SK untuk SKTP ya itu. Nah ini untuk SK yayasan yang 4 itu ya data perlu SKTP ya. Kalau ini nggak perlu SKTP yang ini mah tapi ada perlu SK dari ini kalau ada perpindahan cuma harus ada SK dosen itu aja ya. Beri lewat topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.